Bayangkan jika kita mempunyai sebuah perangkat laptop, smart TV, smartphone, dan smartwatch, kita biasanya membutuhkan sebuah access point agar setiap perangkat kita dapat berkomunikasi satu sama lain atau terkoneksi dengan internet. Bluetooth juga dapat kita gunakan agar perangkat smartwatch dapat berkomunikasi dengan smartphone kita. Tapi sebenarnya, bagaimana cara kerjanya sehingga data dapat terkirim antar perangkat ini? Dahulu kita menggunakan kabel untuk mengkoneksikan perangkat elektronik kita agar dapat saling berkomunikasi. Adanya arus listrik pada kabel kita gambarkan dengan nilai 1 dan 0 saat tidak ada arus listrik. Inilah yang menjadi dasar kode biner. Sama halnya dengan koneksi menggunakan kabel, sinyal dari access point juga merepresentasikan nilai 0 dan 1. Hal ini juga terjadi saat kita menggunakan Bluetooth sebagai media komunikasi dan kabel antar smartwatch dengan smartphone. Nilai biner yang dikirimkan dapat kita baca sebagai bilangan desimal. Seperti contoh, bilangan biner ini kita baca sebagai angka 66 dalam desimal. Tapi, apa maksudnya? Nah, ada sebuah standar yang membuat tabel ASCII di mana makna dari nilai 66 dari kode biner ini adalah huruf B. Dari sinilah kita dapat mengirimkan deretan karakter A, B, C, dan seterusnya sehingga dapat membentuk sebuah makna. Bayangkan saat kita melakukan chatting, kita mengirimkan sebuah kalimat. Sebenarnya inilah yang terjadi. Perangkat kita berkomunikasi menggunakan kode biner dalam bentuk arus listrik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, untuk kelas 10A dan B TKJ, materi yang akan dibagikan adalah bilangan biner, ya. Sebuah sistem bilangan yang mungkin kalian baru dengar ya, baru tahu, karena sebelumnya di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama, sistem bilangan ini belum pernah diajarkan. Kayak mungkin di SD atau di SMP yang pernah diajarkan adalah bilangan desimal, bilangan bulat, bilangan pecahan, persentase, dan seterusnya. Kayak tapi untuk sistem bilangan biner ini kemungkinan besar di sekolah sebelumnya itu belum pernah diajarkan dan mungkin baru kali ini nemu. Oke, kita langsung mulai pembahasan yang pertama, yaitu apa itu bilangan biner. Nah, pengertian bilangan biner adalah sebuah deret angka bilangan yang terdiri dari 2 digit angka, ya. Angkanya yaitu 0 dan 1. Maka banyak orang juga yang menyebutkan bahwasanya bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari 2 digit angka saja, ya. Bilangan 2 yaitu 0 dan 1. Jadi dalam sistem bilangan biner tidak ada lagi nanti angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya, itu tidak ada. Jadi hanya ada angka 0 dan angka 1. Itu adalah bilangan biner, ya. Oke, sekali lagi, bilangan biner adalah sebuah sistem bilangan atau sebuah deret angka yang hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1. Itu bilangan biner. Kemudian, apa sih fungsi bilangan biner? Nah, fungsi bilangan biner sebenarnya lebih ke pemrograman ya dalam basic komputerisasi. Biasanya data yang terkirim dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain itu menggunakan sistem kode bilangan biner. Maka tidak sedikit juga orang yang beranggapan atau menyebut bahwasanya bilangan biner ini adalah kode biner, ya. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana merubah bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, tadi sebelumnya kalau bilangan biner itu adalah bilangan 0 dan 1 atau bilangan yang terdiri dari 0 dan 1, maka kita harus tahu dulu bilangan desimal itu seperti apa. Mungkin sudah lupa atau ada yang lupa. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 0 sampai 9, ya, yaitu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu adalah bilangan desimal. Nah, sekarang kita rubah ya, yaitu bilangan biner ke bilangan desimal. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk di nomor yang keempat, yaitu bagaimana penerapan dalam aritmatika bilangan biner. Nah, ini ada kata aritmatika. Aritmatika itu maksudnya adalah operasi hitung ya, seperti penjumlahan, ya, kemudian pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Nah, ini adalah aritmatika dasar.
Tapi di sini sistem yang akan dihitung adalah bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1. Atau bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 doang ya, nggak ada angka lain. Oke, langsung kita mulai bagaimana cara merubah bilangan biner ke bilangan desimal. Ya, rumus dasarnya yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, ini adalah untuk rumus dasar ya. Contoh, misalkan ada bilangan biner seperti ini ya. 1001. Nah, ini 1001 jika dikonversikan menjadi bilangan desimal ini berapa? Nah, kita tarik ya dari belakang. Oke, di sini 1, 0, 0, 1. Kemudian kita jumlahkan yang ada angka satunya saja. Oke, di sini berarti 1 kemudian dengan 8. Nah, 1 tambah 8 9. Nah, berarti 1001 ini adalah 9 jika dikonversi ke bilangan desimal. Contoh ya. Sini ada 11010. Nah, ini berapa jika dijadikan bilangan desimal? Oke, kita tarik ya. Yaitu 0 ke sini, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, 1. Nah, kita jumlahkan lagi yang ada angka satunya saja. Yaitu 2, 8, 16. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 16, 26 ya. Berarti 11010 adalah 26. Oke, sampai sini paham ya bagaimana cara mengkonversikan atau bagaimana cara merubah dari bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu penjumlahan ya. Penjumlahan bilangan biner. Yang pertama kita bikin rumus dasar dulu ya. Rumus dasarnya yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0 gantung 1 ya. 0 gantung 1 atau 10 ya, bisa diartikan 10 di sini. Nah, 10 yang nanti yang ditulis adalah nolnya, sementara satunya digantung. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Kita lanjut ke contoh soal. Misal ada soal 1101 ditambah 1001. Oke, kita tambahkan. Yang pertama kita coba konversikan dulu ya 1101 ini ke bilangan desimal. 1101 itu berapa, kemudian dijumlahkan dengan 1001 itu juga berapa. Oke, kita mulai ya. Di sini kita coba konversi dulu. Berarti 1001. Kita tambahkan yang ada angka satunya ya, yaitu 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8 yaitu 13. Oke, berarti di sini 13 ya, 13. Kemudian yang bawahnya 1001. Oke, yang ada angka satunya adalah 1 dengan 89 berarti ya. Oke, berarti 13 ditambah 9. 13 ditambah 9 yaitu 22 ya, 22. Apakah 1101 ditambah 1001 itu 22? Kita mulai ya. Di sini 1 tambah 1. Nah, rumus dasarnya di sini bahwasanya 1 tambah 1 adalah 0 gantung 1. Oke, berarti 1 tambah 1 adalah 0 gantung 1. 1 tambah 0. Nah, di sini 1 tambah 0 itu adalah
1 tambah 0 adalah 1, berarti kayak 1 di sini. 1 tambah 0, 1. Kemudian di sini 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 yaitu 10 ya, langsung saja. Oke. 1101 dengan 1001 adalah 10110. Coba kita rubah 10110 ini apakah 22 atau bukan ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kita coba ya, berarti di sini 0 ya. Kemudian 1 1 0 1. Yang ada angka satunya adalah 2 4 16. 2 tambah 4 yaitu 6. 6 tambah 16 yaitu 22. Oke, cocok ya. Atau istilahnya pas. Kita coba lagi dengan contoh soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Kita lanjut lagi contoh soal. Misalkan ada soal, mana nih nulisnya nggak muat nih. Oke, misalkan ada contoh soal 10110 ditambah 11010. Oke, yang pertama kita konversikan lagi ya. 110 itu berapa ya? Berarti di sini 0 1 1 0 1. Ya, yang ada angka satunya adalah 2 4 16. 2 tambah 4 6, 6 tambah 16 adalah 22. Oke, berarti yang atas 22, yang bawahnya 0 1 0 1 1. Nah, ini nggak kelihatan, kita coba hapus dulu bentar ya. Yaitu 0 1 0 1 1. Yang ada angka satunya adalah 2 8 16. 2 tambah 8 10. 10 tambah 16 26. Oke, berarti yang bawah adalah 26. Oke. 22 tambah 26. Berarti di sini 8 4 ke 48. Oke, kita coba hitung. Ya. Contoh soalnya 0 dengan 0 atau 0 tambah 0 0. 1 tambah 1. Oke, tadi 1 tambah 1 itu adalah, nah ini 1 tambah 1 adalah 0 gantung 1. Berarti di sini ditulis ya. Sini ditulis 0. Kemudian digantung 1. 1 tambah 1. Nah, di sini 0 ya, gantungnya di sini. Nah, jadi sekali lagi 1 tambah 1 sama dengan 0 gantung 1. 0 tambah 0 0. Oke, tadi sini ada 1 ya. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0 gantung 1. 1 tambah 1 0 gantung 1. 0 tambah 1 sama dengan 1, kemudian 1 turun ya. Oke, kita coba konversi. Berarti 0 sampai 4 kali ya. 1 2 3 4. Kemudian 1 1. Nah, ini kehapus ya. Ini 16, di sini 8. Oke. Coba kita hitung ya, yang ada angka satunya adalah 16 dan 32. 32 ditambah 16 yaitu 48. Oke, cocok ya. 48. Oke, sampai di sini kira-kira untuk penjumlahan paham ya. Oke, untuk aritmetika yang selanjutnya yaitu pengurangan, perkalian, dan pembagian mungkin nanti akan di-share di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.